الله أكبر. Masih dalam hidup, rangkaian sesuatu yang bisa didapatkan. Eksistensi kehambaan diri betul-betul harus dijaga dan dipelihara, sebab faktor perusak pemutus akan hidayah dan bimbingan Allah sesungguhnya adalah apabila kita telah mencoba keluar dari sistem dalam kehidupan sebagai manusia. Apalagi segala kebijakan Allah ingin utak-atik karena dianggap tidak relevan lagi dengan zaman yang dijalani hari ini. Ini sesungguhnya adalah awal malapetaka dan bencana besar yang akan menimpa manusia. Pada dasarnya, kita mengedepankan hasil akal pikiran kita dibanding wahyu. Sesungguhnya banyak sekali kelemahannya. Kita selalu bermain. Yang jelas, bahwa ujian dan cobaan yang diberikan Tuhan kepada kita hari ini adalah satu isyarat untuk kita berbenah diri dan ingatan untuk datangnya ujian dan bala yang lebih besar lagi dari apa yang telah terjadi hari ini. Apa yang kita rasakan dan saksikan hari ini sesungguhnya masih belum yang dikategorikan Allah sebagai orang-orang yang akan diberi siksaan di dunia dan di akhirat kelak. Ikhwani kaum muslimin yang berbahagia, apalah artinya hidup ini kalau ternyata hanya penderitaan dan azab Allah? Jangan sampai kita menyangka bahwa apa yang kita jalani hari ini dengan mengikuti alur perasaan dan pikiran kita adalah sebuah bimbingan lewat hidayah Allah. Paradigma berpikir kita yang menuntut kebebasan berpikir tanpa batas, hanya mengikuti dan meyakini secara kasat mata sesuatu yang dapat terlihat dan terdengar oleh mata dan telinga telanjang. Ketahuilah bahwa pola berpikir seperti ini sangat rentan untuk didemuskan dan diseret oleh syaitan kepada paham liberalis sekuler dan dogma bahwa kebenaran hanyalah ada apa yang dapat diukur dengan ekonomi. Kutiba alaikumul qitalu wa hukum dalam mu'asan taqaw syai'un wa fa'idam wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Sesungguhnya ia amat membahayakan, mengancam dan berdampak negatif terhadap dirinya sendiri. Terkadang justru di dalam suatu musibah dan ujian dari mampu untuk mengungkap kebaikan itu, atau karena kita sudah terlanjur banyak memproduksi kesalahan, lihat ada kebaikan di balik musibah dan ujian Tuhan. Hati sudah tertutup oleh tahun sauda, yang penting bagaimana kita agar jangan sampai mencoba untuk berpaling dari kebenaran, apalagi menentang dari apa yang telah diturunkan dan diajarkan Allah lewat Nabi-Nya berupa kebenaran Al-Quran. Menghadapi hari ini tidak sebagaimana yang diinginkan Allah. Artinya pola pikir dan cara pandang kita dalam menilai dan menutupi opung kita, akal pikiran kita hari ini. Wa man akhadha dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuru yawman. Maka sesungguhnya baginya penghidupan yang semacam Tuhan yang Maha Pemurah. Maka kami akan adakan baginya setan yang menyesatkan, maka setan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya dalam segala aktivitasnya. Ikhwani kaum muslimin yang berbahagia, Allah berdasarkan janjinya telah akan membuat perhitungan terhadap mereka, orang-orang berdosa sampai mereka berada di pihak abadan di dunia di neraka. Apa yang dikatakan Allah dalam firman-Nya surat ke-7 ayat 148. Sa'asrifu an ayati alladziina yatakabbaruna fil ardi bighairi haqq wa in kullu ayatin la yu'minu biha wa in yaraw sabila rusydi la yattakhidhu sabila wa in yaraw sabila la yattakhidhu sabila. Dzalika bi annahum kadzdzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Tanpa alasan yang benar dari tanda-tanda kekuasaan mereka tidak beriman kepadanya, dan jika mereka tidak mau menangguhnya,
Tetapi jika mereka melihat jalan kesesatan, mereka terus menempuhnya. Yang demikian itu adalah karena mereka mendustakan ayat kami dan mereka selalu terpin dari perjalanan alam kehidupan manusia yang sementara ini kita hadapi. Diungkap Allah dalam Al-Quran sebagai bahan introspeksi dan perbaikan diri dalam membangun masa depan yang lebih baik dan penuh keselamatan di dunia dan akhirat. Adalah contoh sejarah ibadah haji sebagai syair agama. Dia adalah Nabi Ibrahim alaihissalam yang mendapat bukanlah sesuatu yang sederhana. Tatkala beliau melaksanakan perintah Allah untuk menyembelih anak semata wayang, belahan jantung pelipur lara, obat penyejuk hati di saat rambut telah menjadi ubanan, menunggu generasi pelanjut risalah Allah di muka bumi. Tiba-tiba siapa yang tidak goyah tatkala harus melaksanakan perintah Allah untuk menyembelih anaknya sendiri, namun karena kekuatan iman yang memotivasi pelaksanaan tugas, maka tidak dijadikan sebagai beban, meskipun sesungguhnya secara manusiawi beliau juga mengalami pertarungan sengit dalam batin. Alhasil memang sangat menakjubkan buah dari keyakinan dan keimanan kepada Allah yang dibulatkan dalam melawan bujukan setan, sehingga sejengkal pun tidak diberi kesempatan untuk menundukkan keinginan dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu rumus kehidupan yang dipegang beliau Nabi Ibrahim alaihissalam, bahwa Allah tidak mungkin menganiaya dalam mengatasi segala persoalan hidup semata sebagai seorang hamba. Keyakinan inilah sesungguhnya semakin terpupuk dan tumbuh subur dengan pernyataan dan jaminan Allah kepada hambanya bahwa Allah tidak akan menganiaya hambanya. Setiap ada kesulitan selalu ada solusi dan kemudahan yang bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi kecukupan terhadap apa yang diperlukan manusia. Hadirin ikhwani wa muslimin yang berbahagia. Yang terpenting bagaimana sikap kita. Apakah profit mengambil banyak keuntungan duniawi melalui berbagai macam cara, atau justru kita jadikan sebagai uswah dan ibrah dalam mengintip kehidupan menutup hasanah di dunia dan hasanah di akhirat. Keberhasilan beliau terletak pada sikap mental dan cara pandang dalam menghadapi ujian Tuhan. Beliau menjadikannya sebagai sarana atau wadah untuk introspeksi diri, jembatan untuk peningkatan kualitas iman, dan bersyukur dengan adanya ujian tersebut. Berarti bahwa peluang emas untuk menjadi hamba cintai dan mencapai puncak kenikmatan hidup terbuka lebar di depan mata. Demikian itulah cara pandang tempo kita menjual sesuatu atau memanfaatkan kebaikan orang lain demi mendapatkan keuntungan yang lebih besar dan berlipat ganda dibanding itu semua. Sudah saatnya kita mulai hari ini merubah paradigma berpikir dan cara pandang menyikapi ujian Tuhan. Jadikanlah ia sebagai jembatan untuk menggapai janji Allah yang akan Dia sediakan buat hambanya yang soleh. Semakin dekat seorang hamba kepada Pencipta, tentu semakin terkontrol keinginan manusia. Tolaklah musibah dan bencana itu dengan jalan kembali kepada Allah dalam bentuk beribadah dan penghambaan diri, karena ia sejalan dengan siklus sunnatullah dalam ini. Jangan mengundang kemurkaan Allah dengan cara melakukan maksiat dan dosa, karena itu bertentangan dengan siklus sunnatullah, melawan perputaran roda sunnatullah dalam. Karena buat dalam surah Rum telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada manusia. Semoga hidup ini senantiasa berada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, maka kehidupan ini semakin memiliki makna. Mari kita berlomba dalam merebut kesempatan yang diberikan Tuhan kepada kita hari ini, saat ini, di mana kita seluruh umat Islam sedang terlena dengan getaran takbir dan pemandangan serba putih di padang maut. Mari kita bermunajat semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi dan memberikan kasih sayang kepada hambanya,
agar dapat kita jadikan sebagai modal untuk bangkit dari pembaringan panjang keterpurukan bangsa. Semoga krisis global dunia hari ini yang berdampak kepada melemahnya rupiah dan menambungnya harga kebutuhan pangan menjadi redah dan rakyat menjadi tenang karena dapat menjangkau segala kebutuhannya tanpa harus melintih karena minimnya keuangan. Semoga amal usaha dan ibadah yang selama ini telah kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bagian yang dapat mengantarkan kita menuju pintu surganya. Semoga Kabupaten Bulungan dan seluruh masyarakatnya selalu dalam naungan kasih Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dengan keberkahan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Untuk itu mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan ampunan, maghfirah dan kasih sayangnya kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonir Oh ya Pak. Ya Pak, mantap. Assalamualaikum Bro. Selamat pagi Bro. Selamat pagi. Nah, ini anak santrinya ya, kalau boleh tahu. Oh ya. Adik kalau boleh tahu kelas berapa Bro? Kelas 8. Kelas 8. Kelas 7. Oh ya. Bro, bagaimana tanggapan Anda setelah pesantren Anda mengadakan sholat Id bersama-sama pada pagi hari ini? Bagaimana tanggapan Anda selaku santri? Mungkin ada kesan senang atau seperti apa begitu? Alhamdulillah senang Om. Senang. Senang walaupun sebenarnya liburnya ditunda. Oh, Ya, iya, libur iya. ditunda tapi ya yang penting bisa makan sama-sama lah. Oh, betul. Kebersamaan. Iya. Oke. Terima kasih. Bro, dari kalau boleh tahu dari mana adik-adiknya ini? Saya dari Kilo 9 di Bumi Rahayu. Orang asli sini. Oh, iya ya. Oke, terima kasih. Terakhir dengan Mas siapa namanya? Rahmat Oh, dengan Mas siapa? Mujahid Al-Azmi. Oh, ya terima kasih. Oke, dengan siapa namanya nih? Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mudah-mudahan tahun depan lebih ramai lagi yang pengunjung jamaahnya sholat Id ya. Amin. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Sekali lagi 1, 2.
mana, Bang? Assalamualaikum Ustazah. Dari mana, Bang? Saya dari sini aja Ustazah untuk mendokumentasikan sholat Idul Adha pada pagi hari ini. Ustazah kalau boleh tahu ini setiap tahun ya ini? Iya dong, ada tiap tahun. Oh ya, Ustazah mohon izin bagaimana tanggapan Anda setelah pesantren Anda mengadakan sholat Id bersama warga Tanjung Selor? Mungkin ada kesan kata begitu? Ya alhamdulillah kan jadi fasilitas untuk warga Bulungan untuk sholat Id di sini kan. Alhamdulillah kita bareng-bareng merasakan lagi Idul Adha. Oh, oke, terima kasih banyak Ustazah. Dengan Ustazah siapa namanya? Ini. Ainun. Oh, Ustazah Ainun. Terima kasih Ustazah Ainun. Selamat pagi. Assalamualaikum. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya sudah menunaikan sholat Idul Adha bersama masyarakat dan anak santri juga para ustadz juga para ustazah di pesantren Hidayatullah. 10 tahun lebih tidak datang sini dan alhamdulillah saya hari ini sudah menunaikan sholat Idul Adha di 2026 ini. Alhamdulillah luar biasa sekali. Oke, sekian dulu. Saya akan mencoba untuk berkurban di Mandala Cempaka Putih dan juga Kilo 9. Oke, terima kasih.